Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman pecinta elektronika, khususnya teknik elektronika yang bersangkut paut dengan POM ini atau Pertamini. Siang hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita membuat adaptor untuk menyalakan CPU, khususnya kalau kita menggunakan pompa Sanyo. Berdasarkan pertanyaan dari teman-teman yang belum paham. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan supaya teman-teman bisa paham dan bisa mempraktekannya di rumah sendiri. Tetapi seperti biasa, bagi teman-teman yang baru memasuki channel saya di Bara Elektronik ini, silahkan subscribe dan tekan like dan tanda lonceng supaya bisa mengikuti perkembangan video-video tutorial kami tentang POM ini atau elektronika untuk selanjutnya. Baik, kita akan lanjutkan dan menjawab pertanyaan bagaimana Pak cara memasang atau membuat adaptor. Teman-teman, jadi ada sebagian teman-teman yang belum bisa membedakan trafo dan adaptor ya. Transformator itu adalah alat adaptor yang belum jadi, namanya transformator atau trafo. Nah, trafo itu mulai dari yang 100 satuannya miliampere atau ampere, setengah ampere, 2 ampere, 3 ampere sampai 40 ampere. Nah, itu ya. Tuh adaptor bentuknya semacam ini. Ini trafo ya. Trafo itu bisa dibuat adaptor. Nah, tadi kita akan membahas macamnya trafo. Itu kalau kapasitasnya besarnya trafo itu mulai dari 100 miliampere, kemudian 500 mili atau setengah ampere, 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere sampai 40 ampere. Nah, ini trafo. Jenis trafo ada 2 teman-teman ya. Yang satu itu trafo jenis CT. Nah, CT ini ada tulisan CT-nya. Ya, kemudian ada yang jenis trafo 0. Tulisannya 0, 0, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 25, 30, ada yang sampai 45. Nah, ini ya. Ini saya bikin contoh, ini trafo mereknya King. Nah, merek trafo itu banyak sekali teman-teman ya. Di daerah masing-masing ada merek trafo tersendiri. Sendiri-sendiri maksudnya ya. Jadi diingat-ingat. Trafo ada 2 macam, yaitu CT yang menggunakan ini CT. Kalau CT itu ini misalnya ya, ini CT tengah, ini kanan kirinya ini 6, ini 6, bawahnya 12, 12, 9, 9. Nah, ini ya. Nah, trafo itu di bagian sisi-sisinya ada ini teman-teman, ada masuk untuk tegangan 220 nih. Jadi ini kalau ngeblur ya, ini gambarnya ya. Coba kita lihat. Oke, dah. Nah, ini dah, ini ya. Ini ada tulisannya 0. Kemudian tengahnya ini 110. Ya, 110. Mana kok belum fokus nih ya. Nah, 110. Kemudian yang tepi kanan ini 220 ya. Yang kita gunakan teman-teman, yang kita gunakan adalah 0 dan 220. Artinya 0 dan 220 ini nanti masuknya ke listrik PLN. 0 dan 220 ini masuk ke listrik PLN. Listrik kita di Indonesia kan 220.
Sehingga 110 ini prei. Nah, prei tidak dipakai. Kalau di negara Arab, Jepang itu biasa menggunakan 110. Tapi di Indonesia menggunakan listrik 220. Jadi yang kita pakai 0 dan 220, yang tengahnya prei. Ya ini nanti teman-teman nanti kalau bikin ini nanti disolder, yang kita gunakan ini ya. Kita ini nanti ini disolder, kasih kabel semacam ini. Caranya nyolder tidak usah saya kasih tahu ya, sudah bisa ya. Jadi pakai teno nih, pakai solder tuh sambung. Nah, ini nanti masuk ke 220. Nah, ini ya. Ini saya ulur. Ini untuk masuk ke 220. Nah, saya tadi bilang bahwa trafo itu berbeda dengan adaptor. Nah, adaptor itu menghasilkan arus DC. Nah, kalau trafo ini sebelum dikasih apa-apa, misalnya langsung dikasih 220, keluarnya 9, 6, 9, 12 ini masih AC juga, walaupun 6 atau 9 itu masih AC sebelum dikasih peralatan yang lain. Nah, adaptor itu adalah alat yang menghasilkan arus listrik DC. Arus listrik DC itu istilahnya arus rata. Arus rata itu seperti arus yang dihasilkan oleh aki. Nah, aki ini adalah arus DC atau arus rata. Ini 12 volt teman-teman ya. Nah, adaptor ini juga bisa menghasilkan arus DC 12 volt. Nah, tetapi harus ada tambahan alat. Alatnya namanya dioda. Nah, aduh, ini jatuh. Saya ambil dulu, jatuh soalnya ya. Aduh, jatuh ya. Nah, kita ambil, kita tambahi supaya jadi adaptor. Itu kita kasih dioda. Nah, ini saya kasih contoh bagaimana cara membuat adaptor. Yang mana nanti adaptor ini akan saya buat keluarannya itu 12 volt. 12 volt DC. Ini 2 ya, ini minimal untuk pom ini itu 2 ampere. Ya, 2 ampere ya, 2 ampere. 2 sampai 3 ampere lah untuk CPU yang menggunakan pompa AC. Nah, ini CPU teman-teman. Kalau CPU dari Bara Elektronik itu biasanya modelnya macam ini. Ini yang all in one. Itu ini menggunakan untuk bisa menyalakan ini, itu menggunakan arus DC. Arus DC-nya kalau untuk untuk pompa sanyo ini cukup kecil, sekitar 2 atau 3 ampere. Nah, arus DC-nya 2 atau 3 ampere. Tetapi kalau nanti pompanya menggunakan pompa DC atau rotak, itu arusnya agak gede, yaitu menggunakan sekitar 20 ampere. 12 volt 20 ampere. Nah, pada kali ini kita akan membuat trafo untuk menyalakan pompa sanyo. Ini CPU ini saya buat untuk pompa menyalakan pompa AC. Nah, kita akan menyalakan CPU ini dengan 12 volt DC hasil dari adaptor, bukan dari aki. Nah, kalau teman-teman di rumah sudah punya trafo, ya mari kita rakit bersama-sama. Yang alat yang kita butuhkan tentu saja dioda. Nah, teman-teman di toko itu ada banyak dioda ya. Ini dioda. Ini dioda kecil 4007, ini 1 ampere nih. Jadi dioda itu punya kemampuan, ada yang 1 ampere, ada yang setengah ampere, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 6, ada yang 10. Nah, kalau kita pompanya kalau ada trafonya 2 ya kita menggunakan 2 atau 1. Nah, ini 1 ampere nih, kecil nih ya, 1 ampere. Nah, karena ini sekitar 2 ampere, maka kita akan menggunakan
ini 2 ya. 1 tambah 1 2. Teman-teman, teknik menggunakan atau membuat adaptor dengan trafo CT dengan trafo 0 tadi itu berbeda. Nah, sekarang kita contoh menggunakan adaptor untuk kita buat yang dari trafo CT. Itu cukup memerlukan 2 diode. Kalau ini 2 ampere, ini diodenya ya saya kasih 2. 1 tambah 1 2 ya. Nah, 2. Nah, sebelum disolder itu dioda perlu diketahui ya ini teman-teman ya. Jadi dioda itu ada garis putih ini. Garis putih ini menandakan nanti itu menghasilkan arus positif. Ya, menghasilkan arus positif. Kalau yang ekornya polos ini nanti menghasilkan arus negatif. Cara masangnya gimana? Untuk adaptor. Ini lihat nih ya. Kita lihat trafo kita CT tadi. Ya, CT ini. Ini angka berapa nih teman-teman? 6 ya. 6 CT 6. Terus 9 9 12 12. Nah, CT ini kita buat keluaran ya. CT ini keluarnya listrik itu negatif. Jadi maka saya kasih kabel hitam untuk niteni ya, hitam. Ini negatif. Ya. Ini negatif. Jadi tak kasih solder ini negatif. Nanti keluarnya negatif. Kemudian dioda ini kita ingin 12 volt keluarnya. Maka dioda ini kita taruh di 12 volt di trafo ini. Ini sudah saya solder, kalau nanti saya praktek solder ke sini kelamaan. Nah, ini sudah saya solder tadi, ini ya. Nah, ini saya solder dengan 12 12. Nah, jadi ini hanya memerlukan 2. Kalau nanti kita misalnya membutuhkan 9 volt ya berarti 9 dengan 9. Kalau saya hari ini membutuhkan 12, maka yang kita hubungkan nanti dioda ini ekornya kita hubungkan, ini yang 12 satunya, yang satunya ini ekornya ke 12 yang sebelahnya. Nah, lingkaran putih kita gabung. Nah, nah, ini nanti keluar positif. Nah, keluarnya positif teman-teman. Nah, ini kalau dihubungkan dengan listrik ini sudah keluar. Ini positif, ini negatif 12 volt. Tetapi masih kurang halus. Nah, jadi ini kan trafo tadi menghasilkan arus yang AC, arus tidak rata, gelombang arus bergelombang. Padahal untuk menyalakan CPU itu membutuhkan arus yang halus atau yang DC, direct current ya, itu. Nah, ini supaya halus, supaya keluarnya tidak gelombang-gelombang, halus, maka harus dikasih pokoknya halus. Nah, dikasih perata lagi, dipadatkan, yaitu dengan menggunakan elektrolit kondensator atau elko. Besarnya ya paling tidak 1000 lah. Di sini elko itu ada 1000 satuannya mikrofarad ya. Nanti ada yang 1000 mikro, voltnya 50 atau 35. Kalau 12 ya bisa dikasih nanti elko-nya yang 25 sampai 50. Ini kebetulan saya mempunyai elko yang 2200 mikrofarad, voltnya 50. Ini bisa kita gunakan untuk meratakan, menghaluskan supaya seperti aki gitu. Mengapa seperti aki? Mengapa harus halus? Karena elektronika itu membutuhkan arus yang halus. Membutuhkan arus-arus yang DC rata itu. Semua elektronika. Nah, kalau arusnya tidak rata atau terjadi kerusakan, maka IC ini akan error. Gitu ya ceritanya gitu. Ya, di elko itu ada tanda, ada 2 kaki. Kaki yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Di samping itu juga dikasih tanda lagi. Ini ada garis putih, ini ada tanda main ini. Berarti lurusnya tanda ini kaki main ini. Nah,
Yang satunya kalau ini min, tetap ini plus. Yang min kita sambung ke min, tadi kemana min? Tadi ke CT tadi ya, ini ya teman-teman ya, CT ya, ini ya. Ya kita sambung. Nah kita solder saja tadi. Saya ambilkan solder ya. Solder. Mana tadi tenolnya, ini tenolnya. Ya ini ya teman-teman ya. Ini tak kasih apa biar lekat ya. Maaf teman-teman, matanya mata dan tangannya karena sudah tua. Jadi saya ini saat ini sudah 62 tahun ya, lebih hampir. Nah, ini sehingga kurang apa ya? Kurang fokus ya. Jadi berkurang ini ya. Negatif nanti kita taruh ke negatif CT ini. Ya, CT kita solder, tes, tet. Ya, sudah selesai. Udah kantil nih ya. Nah, yang positif, kaki yang positif ini kita taruh yang keluaran dioda tadi. Dioda yang positif taruh sini, set. Nah, gitu taruh. Nah, kalau dibuntir ya boleh, yang penting kantil lekat gitu ya. Nah, itu ini kita solder biar kantil, set. Nah, ini ya. Ini sudah. Berarti ini kalau sudah dikasih elko ini sudah rata, arusnya ini sudah rata. Arus listrik 220 menjadi 12 volt DC rata, DC 12 volt. Inilah yang disebut dengan adaptor ya. Jadi adaptor itu terdiri dari trafo, kemudian elko, ini elko, elektrolit kondensator atau kapasitor. Istilahnya kalau elektronik itu elko ya, elektrolit kondensator, dan ini ada diode. Kalau orang otomotif ini ya kapasitor atau kondensor. Nah, untuk mobil itu biasanya kondensor. Nah, gitu. Tuh ya. Ya, ini positif kita kasih kabel. Ini kan sudah keluar nanti positif. Ini sudah negatif, sudah kasih kabel. Sekarang positifnya. Nah, saya sediakan kabel positif. Ini ya kita solder saja, tempelkan yang positif itu. Nah, ini tak kasih tenol biar kantil nanti set. Ya, ini. Waduh temen ya, udah kantil ya. Udah lekat. Hasilnya kita coba ya. Kita coba apakah sudah bisa untuk menyalakan bom ini kita. Ini hasilnya adalah positif 12. Kita sambung ke positif dari CPU yang 12 volt. Sret. Ini karena ada cepitnya ya langsung saya cepitkan dalamnya aja. Ini kan nyambungnya ini nanti. Yang negatif berarti ini tadi ya, CT tadi negatif. Dapatnya elko negatif. Nah, ini dimasukkan ke negatif bagian CPU tadi, ini masuk set. Terus dikencengin, karena itu tidak ada cepitnya maka saya kencangkan pakai dray ini ya. Teman-teman tentu tahu ini ya, mungkin bedanya apa, CPU yang dari bara elektronik itu biasanya menggunakan baut semacam ini. Mengapa? Karena ini kekuatannya dijamin. Nah, kalau cuma menggunakan ini, aduh, ini biasanya sering patah ya. Ini dijamin, ini kabelnya gede-gede dan mudah pemasangannya, fleksibel gitu ya. Nah, ini. Ya, ini. Ya, ini. Kita nyalakan. Tadi kan masih baru kita sambung. Ini kita nyalakan, kita hubungkan ke listrik. Apakah sudah bisa menyala? Nah, gitu. Ya, coba kita lihat. Kita lihat.
Iya, nyala teman-teman ya. Hasilnya nyala. Oh, ini kalau lampu saya matikan nyala sudah. Oke. Ya, bunyi toh nih. Bunyi ya, bagus deh. PA 5.000, 10.000 gitu nyala itu teman-teman ya. Udah jelas toh, tampak toh. Gampang ya, jadi membuat adaptor untuk apa itu gampang. Nah, kalau ini untuk AC ya berarti nanti yang kalau CPU-nya apa ya, CPU-nya ini kan kalau dari bara elektronik untuk AC-nya kan, kalau untuk pompa AC ini diputus ya, yang kabel 2 ini yang 2 kabel gede-gede ini putus, dan ini sudah putus. Kemudian yang ini dapat listrik juga 220. Nah, ini tak kasih jajal, tak hubungke ya. Saya hubungkan ke 220. Saya urutkan. Aduh. Ya, dah nih. Saya hubungkan ke 220. Ya sudah, ini saya hubungkan. Dan ini trafo adaptornya saya masukkan lagi nyala. Nah, pompanya ini teman-teman, pompanya nih, ini tak ganti dengan apa, balon, karena hanya untuk nyoba ya. Kita lihat, kita buktikan sudah nyala, apakah mampu nyalain. Coba kita lihat, kita praktekkan. Misalnya jual full tank, pet ya, full tank ya, nyala enggak pompanya? Nah, nyala toh, berarti sukses teman-teman nih. Nah, sukses, kita matikan ya. Itulah caranya membuat apa namanya, membuat trafo menjadi adaptor. Nah, membuat trafo menjadi adaptor dengan menggunakan trafo model CT. Lah kalau trafonya model 0 gimana Pak? Oh, model 0 begini teman-teman. Ini kita lepas dulu ya. Kita lepas dulu ya, kita lepas. Saya patah saja biar agak cepet, tak patah. Tet, ini berarti sudah bisa nih, sudah bisa. Udah selesai. Udah, ini sudah dipraktekkan, sudah bisa ya. Jadi sekali lagi, untuk menyalakan ini minimal 2 ampere sampai 3 ampere yang ideal, menggunakan 12 volt. Yang tadi yang kita pakai ya 12, yang 9 sama 6 prei gitu, sama 110 ini juga prei kan gitu. Kemudian kalau sistem CT gimana? Ya kalau sistem 0, teman-teman 0 sama saja sebetulnya. 0 ini kita lihat 0. Nah, 0 itu kan hanya ada tulisannya 0, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 25, 30. Di sini ke listrik ya sama tadi ya. Jadi ini dan ini nanti ke listrik 220, yang 110 prei. Ini untuk Arab Saudi dan Jepang kan gitu. Ini Indonesia. Set masuk ke listrik. Nah, kita ingin membuat 12 volt. Kalau 12 volt berarti yang kita manfaatkan adalah 0 dan 12. 12 ini dia. Oh, ini 12. Kalau CT tadi menggunakan dioda 2, tetapi kalau 0 itu menggunakan dioda 4. Diodanya 4. Nah, caranya ngerangnya gimana? Dioda 4. Caranya ngerangnya ini teman-teman ya, kita lihat ya. 4 ya, misalnya ini. Ini saya menggunakan dioda 3 ampere, 4. Ini ya. Ingat tadi bahwa dioda itu punya buntut, punya ekor, dan punya garis putih. Garis putih ini warnanya positif. Yang ekornya itu ya, ekornya itu negatif. Nah, ini kalau 0 menggunakan yang paling baik 1 bisa sebetulnya, tapi menggunakan 4. Nah, 4 bagus ya, menggunakan 4 saja ya, 4 dioda. Cara ngerangkainya gimana? Cara ngerangkainya gini. Kita ambil 2. Nah, kita ambil 2.
kita ambil dua ini, apa ini namanya? Cincin positif, kita gabung nih. Kita gabung. Ya, ini nanti kita solder. Ya. Kemudian yang ini, yang dua, sisa dua itu negatif, kaki negatif sama negatif di, atau ekor sama ekor ya. Oh, ini yang positif tadi mana garisnya? Oh, ini ya, kebalik ini ya, terbalik. Nah, ini. Yang satu tadi yang digabung adalah apa namanya? Ini tadi positifnya, sekarang yang digabung ekornya. Set, ekornya gabung. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini cincin, ini cincin, kemudian ini ekor, ini ekor. Nah, ini nanti cincin sama ekor, nah yang kesini digabung ini. Nah, ini solder, yang ini disolder. Nah, gini nanti ya jadinya. Istilahnya menjadi jembatan, dioda jembatan. Gini nanti ya. Ini enggak saya praktekkan, enggak saya solder ya. Nanti dipraktekkan sendiri. Nah, ini. Lah, teman-teman, yang kita hubungkan nanti 0 itu kita hubungkan ke sini, ke yang bawah ini ya, hubungkan yang bawah. Kemudian yang 12 kita hubungkan yang atas ini, yang sambungan ekor dan cincin di atas ini. Ingat-ingat ya, ini nanti nyambungnya ke 12 ini, yang 0 ini yang bawah. Kemudian ekor sama ekor nanti keluarnya listrik 12 volt negatif. Yang ini keluarnya listrik 12 volt positif. Nah, kalau cincin sama cincin nanti nyambung keluarnya positif 12. Ekor sama ekor nyambung keluarnya negatif 12. Nah, supaya halus dikasih filter, kasih elko. Nah, elkonya cari elko yang minimal 1000 mikro. Saya tak cari apakah ada, masih ada teman-teman, ini ada. Nah, gitu ya. Ini elko, ini kebetulan 4700, gede, ini lebih halus nih. Halus, tampungannya lebih halus ya. Jadi ada negatif. Ini negatif. Berarti kaki ini negatif, yang ini positif. Ya, kita solder nanti. Nah, untuk meratakannya kita solder nih ya. Solder. Ya, kita solder di sini. Ini negatif dapat sini seret. Yang ini positif dapat sini seret. Ditumpuk, berarti ada 3 tumpuan, ini 3 tumpuan. Selesai gitu. Terus di sini dikasih kabel. Nah, kabel ini tadi, kabel CPU ini negatif, tinggal nyambung sini seret, ya toh. Yang ini positif, tinggal nyambung ke sini bagian positif. Karena ini nanti menghasilkan listrik positif 12 volt, negatif 12 volt yang sudah murni, yang sudah DC, yang bisa untuk menghidupkan pesawat elektronika kita atau CPU POM ini kita. Ya, demikian teman-teman. Info mengenai trafo yang dibuat menjadi adaptor. Kalau di toko-toko sebetulnya ada adaptor yang jadi, yang modelnya switching kecil-kecil semacam ini. Nah, semacam ini. Nah, ini ya adaptor. Ini adaptor ini berapa nih keluarnya nih? Ini kelihatan enggak teman-teman? Ini 9 volt 2 ampere ya. Coba kita lihat 9 volt 2 ampere. Kelihatan enggak? Waduh, enggak fokus ya. Padahal sudah saya menggunakan Note 10 nih, Note 10 Plus padahal kok kurang fokus ya. Ini dah ya, pokoknya ini adaptor switching yang dari
Di toko juga ada, ini harganya 50.000 oleh tempat saya. Ini sudah keluar murni, keluar. Kalau ini 9 ya berarti 9 volt. Ya lupa teman-teman. Adaptor yang untuk menyalakan CPU ini bisa 9 sampai 12 volt. Sampai 32 volt mampu ini. Ini enggak apa-apa, aman. PCB dari barang elektronik itu kalau dikasih 24 atau aman, tidak. Dan kalau terbalik ya tidak apa-apa, ini aman. Nah, sudah ada alat terbaliknya. Ya ini ya, itu ya, ini ya. Bisa pakai ini adaptor ini. Nah, kalau ada ininya gimana Pak? Ya dipatah. Nanti di dalamnya ada kabel merah itu yang positif, dan yang lain yang biru atau berapa itu negatif. Nanti dihubungkan ke sini itu. Jadi kalau pakai kabel ini dipatah. Itu ya, kalau pakai adaptor ini loh ya maksudnya. Oke. Demikian teman-teman tutorial yang bisa saya sampaikan untuk kali hari ini. Mudah-mudahan bisa teman-teman ketahui, bisa menambah ilmu dari teman-teman, sehingga kedepannya itu tidak salah pasang, salah pengertian. Walaupun begitu, seandainya teman-teman itu masih kurang jelas, bisa hubungi saya dengan WA ini yang sudah saya tulis di sini ya. Saya bantu untuk menyelesaikan masalah. Oke ya. Dan kalau ingin mendapatkan alat-alatnya mulai dari trafo, dioda, semuanya di toko kami barang elektronik lengkap ya, lengkap ada gitu ya. Jangan sungkan-sungkan hubungi kami. Oke ya teman-teman, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.